Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Seluruh pendeta dan majelis gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menyampaikan selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang beribadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Kiranya kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita telah memasuki Minggu Palmarum, yaitu untuk mengingatkan kita saat Yesus dielu-elukan, disambut dengan sorak-sorai, memasuki kota Yerusalem. Dan topik Minggu adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita kita agungkan nama Tuhan dengan lagu yang merdu. Kita bernyanyi Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 4-6. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang yang hina ini, Engkau selalu mengingatkan kami umat-Mu untuk selalu menyambut kasih setiamu dengan sorak-sorai, sehingga kami dapat menunjukkannya di dalam perbuatan kami setiap saat. Tetapi terkadang kami kurang menghargai dan bahkan melupakan kasih setiamu. Ya Tuhan, kami berulang-ulang mengkhianati perbuatan-Mu melalui tingkah laku kami. Kami terjatuh dalam gelimang dosa. Kami melakukan yang tidak sepantasnya sebagai orang-orang yang telah mendapat kasih setia Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat kami lalai dan terjatuh, sehingga menimbulkan amarah-Mu, kami berseru kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami,
Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Salibmu Kristus, lambang cinta kasih, menghibur hati yang remuk reda. Kau mengampuni orang yang berdosa dengan kasih setiamu yang ajaib. Kami telah lahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih-Mu kami Kau selamatkan. Di Golgota tercurah darah-Mu, Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Pertama, Jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 28 Maret tahun 2021, Majelis Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menerima menjadi anggota jemaat baru keluarga Sondang Martahan Hutapea ST, Margaret Borusi Nambela SE, beserta 3 orang anak. Alamat Kompleks Geria Mandiri, Jalan Cempaka Putih Tengah, 22A, nomor A1/4, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Yang bersangkutan datang dari Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. 2. Pengunduran jadwal baptisan kudus. Sehubungan dengan jadwal pelaksanaan baptisan kudus di gereja kita bertepatan dengan Minggu Pesta Paskah pertama, dengan ini diinformasikan bahwa pelaksanaan sakramen baptisan kudus yang seyogianya dilaksanakan setiap minggu pertama, setiap minggu akan diundur pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Demikian informasi ini disampaikan. 3. Pangojakon Pendeta. Gereja kita telah menerima SK Eporus HKBP nomor 274/2021
PDT-SK-02-2021 tentang penempatan pendeta fungsional di HKBP Resort Tanah Tinggi, yaitu Pendeta Christian Putra Simanjuntak STH. Sebelumnya yang bersangkutan melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Kedaton Resort Kedaton Lampung. Rencana pangojakon kepada Amang Pendeta Christian Putra Simanjuntak STH akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 11 April tahun 2021 pukul 10 WIB di gereja kita. Demikian diinformasikan. 4. Perayaan Pasion Jumat Agung Parpunguan Nahohom dan Pesta Paskah. Kita akan memasuki minggu peringatan masa penderitaan Tuhan Yesus, Minggu Pasion, Jumat Agung, dan Pertanggungan Nahohom. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seluruh majelis jemaat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh majelis dan jemaat diharapkan mempersiapkan hati, jiwa, dan pikirannya untuk menerima perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 pukul 14 WIB yang akan datang, kita melaksanakan Parpunguan Nahohom, mengenang detik-detik derita kematian Tuhan Yesus di gereja. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah Pasion dilaksanakan hanya satu kali pada hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021 pukul 18 WIB. Kegiatan pertanggungan WIB, sermon, dan seksi perempuan dan pembinaan pelajar sidi hari Senin sampai dengan Minggu tanggal 28 Maret sampai 4 April tahun 2021 akan diliburkan untuk sementara. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami remaja dan naposo bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Dimanapun saudara saat ini yang mendengarkan dan yang menerima khotbah ini, doa kami kiranya saudara semua sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan menambahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di Minggu Palmarum saat ini diambil dari Mazmur pasal ke-31 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Mari kita mengikuti membacanya di dalam hati kita masing-masing. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, dengan tema bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Marulupulup ala asi niroha nidibata. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus bersorak-sorak? Mengapa kita harus marulupulup, marlas niroha? Jawabnya, karena kasih setia Tuhan. Dan sorak-sorak ataupun sukacita ataupun olop-olop itu adalah suatu kekuatan bagi kita. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap hidup dalam sukacita, supaya kita tetap hidup dalam sorak-sorak, karena itulah bukti iman kita kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa orang yang tidak mampu bersukacita, orang yang tidak mampu bersorak-sorak dalam hidupnya, maka hidupnya kurang sempurna. Dan dia perlu dibekali akan firman Tuhan. Itulah yang mau dikatakan khotbah Minggu Palmarum ini pada kita saat ini. Sebagaimana pemazmur bersaksi, Marpani Dangion, bagaimana Tuhan menolong dia dalam semua persoalan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur
yaitu Daud. Dalam nats ini sangat jelas kita lihat bahwa dia bersorak-sorak, dia marolopolop kepada Tuhan karena dia sudah diselamatkan dari berbagai macam kesulitan, bahkan dari musuhnya. Daud merasakan bahwa hidupnya penuh dengan duka. Kekuatannya habis. Bahkan dikatakan tulang-tulangnya lemah. Itu boleh kita lihat dalam ayat 11. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan bahwa hidupnya sudah seperti barang pecah. Tapi mengapa? Jawabnya, karena dia difitnah tanpa alasan. Dia menjadi buronan kelas kakap yang diburu oleh negaranya, yang diburu oleh rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Bayangkan, Raja Saul sendiri turun tangan, langsung memimpin pasukan untuk memburu Daud. Padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Tapi mengapa? Mengapa Daud menjadi buronan dari Saul? Jawabnya, karena iri hati dari Saul. Karena Daud lebih terkenal dari dia. Padahal Saul adalah seorang raja. Saudara-saudara terkasih, inilah yang harus kita jaga dalam hidup kita. Supaya kita jangan pernah membiarkan iri hati menguasai hati kita. Ada istilah yang mengatakan SMS, yang artinya susah melihat orang senang, tetapi senang melihat orang susah. Ingat, orang yang iri hati bisa menjadi pelaku kejahatan yang luar biasa. Karena itu, melalui firman ini kita mau diingatkan supaya kita mau mengakui, supaya kita mau mensyukuri kehebatan orang lain, dan yang pasti kita akan terberkati. Saudara-saudara terkasih, walaupun pemazmur dalam nats ini menghadapi banyak persoalan dan masalah, bahkan banyak yang tidak suka dengan dia, tapi pemazmur, yaitu Daud, tetap mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dakya di pasobu debata ibana. Itu sebabnya Daud tetap berpasrah diri, marposni roha kepada Tuhan dalam semua keadaan yang dihadapi, walaupun begitu sakit yang dia rasakan. Itu sebabnya dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-16a, pemazmur mengatakan, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Dan dalam ayat 6 sebelum nats kita juga telah dikatakan, ke dalam tanganmu laku serahkan nyawaku. Dan dalam ayat 3 sebelum nats kita juga dikatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Hal itulah yang membuat pemazmur, yaitu Daud, tetap bersuka cita, tetap marolopolo, karena Tuhan adalah gunung batu perlindungan baginya dan yang tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Tuhan yang menyelamatkannya dari musuh-musuhnya. Tapi saudara-saudara terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa yang harus kita lakukan
ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan dan persoalan hidup. Terlebih seperti yang dihadapi pemazmur, yaitu Daud yang terus dikejar-kejar musuhnya. Mungkin ada di antara kita yang langsung putus asa, bahkan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Bisa saja kita katakan dalam hati kita, holakohu rohana bui mabasongoni aupe ikon hubalos songon nabi nahenmi. Tetapi melalui firman Tuhan minggu ini, kita diingatkan melalui pemazmur yaitu Daud, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, marpangu cadean tu debata. Karena memang telah terbukti bahwa Tuhan bisa menjadi andalan baginya. Itu sebabnya dia tetap berdoa meminta kasih setia Tuhan. Karena itu kita juga harus melakukan seperti yang dilakukan Daud, meminta kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam nats kita ayat 10. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi mengapa kita mengatakan itu? Jawabnya karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Guk asini rohani jahubado tanoon. Seperti yang dikatakan dalam buku ND nyanyian kita nomor 183 ayat 3. On peholan asini roha si pangasa honotoni si pujio kudo Jehovah dung ronapa manatoni. Onpe holan asi ni rohado si pangasa honoton. Saudara-saudara terkasih, dang boy parsuadota asini rohani di bata di bagasan ngoluta. Martin Luther mengatakan sola gratia, hanya karena anugerah Tuhan semata. Holan asini roha ni di batado. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ingat, kita tidak berbeda dengan yang lain di hadapan Tuhan. Kepada kita semua diberikan kasih setianya. Itu sebabnya kita harus bersorak-sorak. Kita harus bersuka cita. Ikon marulopolop dohita di bagasan ngoluta. Karena kasih setia Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam tema minggu kita hari ini. Karena itu saudara-saudara terkasih, inilah yang harus kita lakukan. Terlebih ketika kita menghadapi persoalan hidup, masalah. Bahkan seperti yang dialami pemazmur dalam nats ini. Pemazmur mengatakan dalam ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah supaya kita tetap bersuka cita
dalam situasi apapun, jawabnya kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dialah Allah kita. Hal itu dilakukan pemazmur dalam hidupnya. Itu sebabnya dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia. Dan itu jugalah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Allah memang marpanatap do Tuhani tu akka na jojo dohot namar pos niroha tu ibana. Marpanatap do di bata. Saudara-saudara terkasih, inilah yang harus kita pegang dalam perjalanan hidup kita. Karena banyak hal yang akan kita hadapi. Semakin maju zaman, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Bahkan yang tidak terpikirkan kita terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam nyanyian rohani, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita lihat yang terjadi dalam hidup ini. Di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang menduga COVID-19 datang ke tengah-tengah kehidupan kita, yang sampai saat ini belum hilang, yang membuat kita resah, yang membuat kita takut, khawatir, karena COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan kita sampai saat ini. Tapi karena kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita masih hidup dan berkarya. Bahkan kita masih bisa beribadah sampai saat ini. Mau lihat madi di batang, na mengeramuti hita. Atik pe torop na marukil hinorhon ni virus COVID-19. Karena memang Allah peduli. Itu dikatakan dalam referennya Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Itu yang dialami pemazmur, yaitu Daud. Tuhan senantiasa mengerti dan peduli akan hidupnya. Tidak dibiarkannya dia menderita. Inilah yang harus kita percaya, bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Karena memang Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap apa yang kita hadapi. Tuhan senantiasa mengerti, Tuhan senantiasa peduli akan hidup kita dan semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu saudara terkasih, tetaplah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan tangan Tuhan sanggup melakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Karena itu melalui firman ini kita diingatkan supaya kita jangan takut. Kita diingatkan supaya kita jangan membiarkan diri kita terkubur oleh masalah yang kita hadapi. Tapi kita harus yakin Tuhan akan menilik, Tuhan akan memperhatikan apa yang kita hadapi. Karena Tuhan akan bertindak, karena Tuhan mampu dan mau melakukan perbuatan ajaib bagi kita.
Karena itu, saudara terkasih, kita diingatkan untuk senantiasa bersekutu. Tuhan mengingatkan kita, asa tok kita marsaur tu debata. Karena hanya kasih setianya sajalah kita boleh hidup. Dan tidak ada yang dapat kita lakukan kalau bukan karena Tuhan. Karena itu, jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Hal itulah yang bisa membuat kita tetap bersuka cita, marulup-ulup, marlas niroha, walaupun banyak penderitaan yang kita hadapi. Saudara terkasih, inilah panggilan Minggu Palmarum ini bagi kita. Seperti orang banyak yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Seperti yang diterangkan dalam epistel minggu kita hari ini, dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Dengan penuh sukacita mereka menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Karena itu biarlah kita juga semua bersemangat dan bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Walaupun banyak hal yang akan kita hadapi, karena Tuhan Yesus sudah datang dan mau menderita untuk menyelamatkan kita. Yesus bukan hanya tinggal diam dalam kubur, tapi dia telah bangkit. Itulah kemenangan kita. Dan itulah sukacita yang besar bagi kita. Untuk itu, bersukacitalah. Bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan. Mari, Palmarum mahita. Mare-mare. Akan karena kasih setia Tuhan. Karena kita akan memiliki masa depan yang cerah. Karena kasih setia Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, itu karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah di Minggu Palmarum di minggu ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami tetap bersorak-sorak, marulup-ulup, marlas niroha, karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Banyak hal Tuhan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, seperti yang dialami pemazmur yaitu Daud. Dia dikejar-kejar musuhnya, yaitu Raja Saul. Bahkan hendak membunuh dia. Tapi Tuhan peduli baginya. Tuhan mengerti akan apa yang dihadapi Daud. Dan Tuhan menopang dia. Itu sebabnya dia bersorak-sorak. Dia bersukacita. Karena kasih-Mu yang senantiasa menilik dia dalam kesengsaraannya. Memperhatikan dia dalam penderitaannya. Itu sebabnya dia datang meminta, memohon akan kasih setiamu. Hal itulah Tuhan yang akan kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Terkadang kami tersesak, tergugut, banyak yang kami hadapi, yang menyakitkan, bahkan yang membuat kami menderita. Tapi karena firman-Mu saat ini mengingatkan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami minta dalam hidup kami. Itu sudah Tuhan lakukan ke dalam hidup kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mau mati, menderita, disalibkan karena dosa kami. Tapi kuasa-Mu luar biasa. Yesus bukan hanya tinggal dalam kubur saja, tapi dia telah bangkit. Itulah kemenangan kami. Itulah sukacita kami yang luar biasa. Ima ulup-ulup nami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Minggu Palmarum ini mengingatkan kami supaya kami tetap semangat menyambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mempersiapkan hati kami,
di mana kami beberapa hari lagi akan mengingat akan kematian Kristus, mati di kayu salib. Dan kami akan menerima perjamuan kudus, berkat yang sungguh luar biasa. Bila setiap kami mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat itu, perjamuan kudus itu, pengampunan dosa itu, supaya kami boleh Tuhan mendapatkan berkat itu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang sudah lansia. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang menderita Tuhan hiburkan dan menangkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ayat persembahan bagi kita di Minggu Palmarum ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanku si opo pawon ibana doa posaki tanganana gogo mandugu awon atau gua dilakaki Tuhan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, karena kasih-Nya kita boleh beribadah di Minggu Palmarum ini. Berlah kasih setia Tuhan tetap menaungi hidup kita. Dalam suka maupun duka, Tuhan akan menolong kita. Untuk itu, kami semua pendeta, semua parhalado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.